mengapa sampai terjadi demikian? Ya, yang terlibat di dalam aktivitas atau fenomena stigma ini sebenarnya mungkin bisa jadi tidak menyadari apa yang telah dilakukan itu. Jadi dia tidak menyadari bahwa dia melakukan stigma. Bisa jadi mungkin mereka itu tidak tahu apa itu stigma, mengapa muncul stigma, bagaimana dampaknya stigma, kemudian pencegahannya dan juga pengaruhnya stigma sendiri terhadap kesehatan mental. Ya, hal-hal ini nanti yang akan kita bahas di dalam materi kita siang hari ini. Jadi apa itu stigma? Ini dari beberapa ahli di sini disampaikan ya, bahwa stigma itu berasal dari bahasa Inggris, artinya adalah noda. Ya. Jadi kalau noda ini kan berarti jelas suatu yang apa? Satu yang hal yang kurang bagus ya, noda atau cacat berarti kan suatu yang... Nah, stigma adalah tanda atau ciri yang menandakan pemiliknya membawa sesuatu yang buruk dan oleh karena itu dinilai lebih rendah dibandingkan dengan orang normal. Kemudian penjelasan ahli yang lain bahwa stigma adalah tipe kontrol sosial yang tidak membedakan antara seseorang yang diberi stigma dan mereka yang berperilaku menyimpang. Itu menyebabkan mereka disingkirkan dari hubungan sosial dan masyarakat. Nah, dari penjelasan ini, karena kita ini sedang membahas mengenai stigma COVID, maka stigma di sini adalah label negatif terhadap orang dengan ODP, PDP, perantau, jenazah yang terduga COVID-19. Nah, stigma ini tadi akan membuat orang ODP, PDP, perantau, dan keluarga jenazah yang terduga COVID akan merasa direndahkan, merasa tertolak, tidak dihargai, teraniaya, sehingga merasa terancam kesejahteraan psikologisnya. Nah, stigma itu sendiri ada dua, Bapak Ibu. Ya. Stigma ini tipenya dua, yaitu stigma untuk diri sendiri atau self stigma, kemudian stigma dari orang lain atau public stigma. Ini. Nah, yang kita kupas yang B dulu, stigma dari orang lain. Stigma dari orang lain itu bisa dari stigma komunitas, jadi dari masyarakat, seperti yang terjadi di Mimika itu, yang kemudian menolak keberadaan dari para ODP dan PDP untuk tinggal di sebuah tempat. Gitu. Sementara kalau stigma dari profesional dan tenaga medis, nampaknya ini sedikit aja mungkin terjadi, tapi ada beberapa saya dapat cerita bahwa bisa jadi mungkin terjadinya stigma dari profesional tenaga medis ini karena memang pasiennya banyak, kemudian kecemasan beliau-beliau ini meningkat, sehingga ketika datang seorang ODP, karena dia dari luar kota, ini pesannya sampai memberikan pesan yang sangat dirasa menekan gitu. Harus tinggal di rumah 14 hari, tidak boleh pergi, harus ini dan sebagainya. Atau juga bisa terjadi stigma dari stigma itu dari profesional. Dari diri sendiri ini bisa jadi situasi yang tadinya dia bersama teman-teman misalnya, kemudian harus social distancing, dia harus tinggal di rumah, mungkin dia kemudian berpisah dengan teman-temannya, ya akhirnya situasi yang buruk ini bisa membuat dia merasa sendiri dan sebagainya. Atau ketika dia mengetahui dia sudah ODP, lalu berpikir-pikir negatif terhadap gejala-gejala yang muncul. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat prosesi terjadinya stigma itu sendiri. Nah, ini stigma publik. Jadi awalnya sebenarnya stigma ini muncul karena ada isyarat ya.
tanda yang menunjukkan bahwa seseorang yang ODP atau PDP ya, atau perantau ada jenazah yang terkena COVID. Jadi seseorang atau masyarakat tahu bahwa X itu ODP atau PDP atau yang lainnya tadi. Nah, kemudian ini berkembang menjadi sebuah stereotip, menjadi sebuah keyakinan stigma. Nah, stereotip ini tatarannya adalah kognitif ya. Jadi lebih ke aspek kognitifnya. Ya, keyakinan umum mengenai seseorang yang ODP. Jadi di sini seseorang ODP, seseorang ODP atau PDP ini mempunyai satu keyakinan bahwa kondisinya dia buruk, ya. Kondisinya buruk, jadi masyarakat menganggap oh kalau dia ODP dia itu kondisinya buruk, dia kesehatannya buruk, dia berbahaya. Gitu. Yang awalnya hanya tahu saja oh dia ODP, tapi kemudian berkembang menjadi stereotip, menjadi sebuah keyakinan mereka bahwa ya ini bahaya, ini bahaya. Nah, kemudian berkembang lagi, meningkat lagi, tidak hanya sekedar sebuah keyakinan, tapi juga masuk kepada prasangka. Jadi benar-benar mereka mempercayai, menyetujui bahwa muncul. Dia akan menularkan sehingga dia harus dijauhkan. Nah, Bapak Ibu, saya bisa didengar? Halo? Bisa didengar suaranya? Halo, mohon maaf Pak, Bapak atau Ibu ini dari arah sumber mana ya? Halo ya. Aja Mbak di mute kan. Halo. Bapak, sudah bisa didengar suara saya? Dek. Iya Ibu, monggo sampun Iya. sudah bisa didengar Bu suaranya, monggo dilanjutkan. Oh iya. Tadi didengar apa enggak ya? Tadi sempat ganggu sedikit karena ada suara dari arah sumber lain, tapi hanya sekitar 5 detik saja. Iya, saya lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Jadi tadi setelah dari ini satu proses stigma, kita masih di stigma publik ya Bapak Ibu. Jadi stigma publik ini awalnya isyarat, hanya isyarat aja, kemudian berkembang menjadi stereotip, akhirnya kemudian berkembang menjadi satu prasangka. Nah, kalau sudah prasangka ini sudah melibatkan satu afeksi ya Bapak Ibu. Ada satu perasaan yang seperti kayak benci gitu ya, harus bahaya ini harus dijauhkan dari kita. Sehingga muncul perilaku stigma diskriminasi. Nah, diskriminasi itu sudah sampai sebuah perilaku sehingga mereka menolak kehadirannya. Sampai hati untuk melakukan penolakan terhadap kehadiran jenazah misalnya. Sampai hati menolak temannya yang pulang ke kosan misalnya untuk setelah bertugas sebagai perawat pasien COVID. Nah, penolakan ini Bapak Ibu harus dipahami bahwa penolakan mempunyai efek yang sangat luar biasa pada tubuh manusia. Ini sangat berbahaya sekali karena dengan adanya perubahan dari yang tadinya dia ini kan sebenarnya sudah merasa cemas karena menjadi ODP, menjadi PDP gitu kan. Apalagi kemudian lingkungan sekitarnya bukan kemudian mensupport, justru melakukan penolakan kehadirannya. Nah, ini memberikan pengaruh besar terhadap
kondisi dalam tubuh seseorang. Nah, ini sangat bahaya karena akan menghambat metabolisme, menghambat peredaran darah, kemudian menghambat jantung, ya, perubahan jantung yang akan bisa menimbulkan penyakit-penyakit fisik yang lain, sehingga akan kadang-kadang kemudian sakit tertentu, sakit ini yang awalnya situasinya sangat psikologis, penolakan kehadiran yang situasinya yang sangat psikologis bisa menjadi berubah pada terjadinya penyakit-penyakit baru. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu, masih bisa didengar, ya? Halo? Masih, Bu, lanjut. Nah, berikutnya stigma diri, Bapak Ibu. Nah, ini stigma diri ini memang agak jarang kita lihat, ya, tapi perlu kita sampaikan di sini bahwa stigma diri juga bisa terjadi, yaitu awalnya juga sama dari isyarat, tanda yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki gejala-gejala COVID. Misalnya, dia baru pulang dari kota tertentu yang terpapar COVID-19, sehingga dia melihat, saya ini kok kemudian ada gejala-gejala yang dia khawatir, dia resah, mungkin dia nggak bisa tidur, gitu. Akhirnya kemudian dia minta pertolongan pada layanan kesehatan, dan memang diketahui dia, oh iya ini batuk-batuk misalnya, ya, sehingga seorang ini dinyatakan, kemudian setelah dia tahu bahwa dia ODP, ini, ya, dia mempunyai keyakinan ini, oh saya ini seorang yang ODP. Nah, kalau kemudian dia di sini bisa jadi justru buruk, ya, dilanjutkan dengan pemikiran-pemikiran yang buruk, ketakutan-ketakutan, ya, mengatakan dirinya kondisinya buruk, tidak sehat, jadi hal-hal yang lebih berpikir negatif, maka bisa saja dia punya prasangka terhadap dirinya sendiri dan percaya betul bahwa stereotip itu akan ada pada dia. Sehingga muncul pikiran-pikiran misalnya adalah, ya walaupun dulu saya sehat, saya itu unggul, saya itu pintar, saya itu bisa melakukan banyak hal, saya kompeten misalnya, tetapi aku tidak akan bisa menjadi orang yang bahagia, aku tidak bisa menjadi sehat, karena gejala-gejala COVID yang dialami. Kemudian ya, kalau ini kemudian berkembang lagi, bisa jadi menjadi perilaku stigma, perilaku terhadap diri sendiri, ya, berdasarkan pendirian stigma diri dan ekspektasi prasangka dari orang lain. Nah, di sini tadi kemudian dia mungkin bisa jadi tidak melakukan aktivitas, mengurung diri, karena ia yakin bahwa gejala-gejala COVID-19 ini membuatnya lemah, tidak sehat. Nah, di sini yang terjadi adalah bahwa di dalam tubuhnya stigma pribadi yang negatif ini tadi akan mempengaruhi munculnya energi negatif dalam dirinya. Nah, munculnya energi negatif pada manusia ini juga akan sangat bahaya karena dengan munculnya energi negatif ini di dalam proses mekanisme di otak, ya, di neurotransmitternya juga akan menjadi negatif. Sehingga berbahaya sekali bagi proses fisiologis manusia. Nah, seperti tadi ketika di stigma sosial, ya, itu juga gitu sama, bahwa proses fisiologis manusia ini akan juga bisa berpengaruh kepada penyakit-penyakit baru yang mungkin muncul karena kondisi tertekan. Selanjutnya, dari uraian di atas, Bapak Ibu, maka bisa kita simpulkan bahwa penyebab munculnya stigma ini merupakan faktor psikologis dan faktor fisiologis yang saling mempengaruhi. Jadi faktor-faktor psikologisnya adalah kecemasan, stres dari situasi para masyarakat atau dirinya sendiri yang
khawatir, ketakutan, dan sebagainya. Kemudian menimbulkan faktor fisiologis. Jadi secara fisiologis sebenarnya Bapak Ibu, di dalam diri kita ini sudah ada kecenderungan ketika menghadapi situasi yang menekan, situasi yang mengkhawatirkan, bahaya gitu ya, ada bahaya yang kita hadapi itu, kita akan melakukan respon fight atau flight. Jadi melawan atau lari. Jadi merupakan mekanisme perlindungan diri. Nah, respon fight dan fight ini ada dikendalikan di amigdala di bagian otak. Ya. Nah, akhirnya kemudian jadi secara fisiologis kita ini sendiri akan melindungi diri. Bagaimana perlindungan diri kita? Nah, ekstrimnya tadi kemudian supaya nggak tertular dia harus harus ditolak, nggak boleh datang ke sini supaya itu ekstrimnya seperti itu tadi. Jadi yang muncul stigma seperti itu sebenarnya dari perlindungan diri kita. Nah, yang perlu kita ketahui jika situasi seperti COVID kemarin itu, kita awalnya pasti akan merasa cemas semua, kecemasan, panik, terus itu kita akan alami karena waktu itu kita masih mencari-cari apa sih COVID-19 itu, apa sih bagaimana dan sebagainya. Sehingga itu sebenarnya suatu normal reaction to abnormal situation. Jadi di awal bulan Maret kemarin, awalnya yang kita Januari, Februari tidak ada hal masalah apapun, kemudian seperti tiba-tiba di bulan awal Maret dan seterusnya ini ada suatu wabah corona kan gitu. Nah itu situasi yang abnormal, sehingga kalau kita merasa panik, stres, itu situasi yang normal. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau terus-menerus kita di dalam kecemasan, di dalam stres dan panik itu, maka ini bukan lagi normal reaction, karena kalau situasi yang tiba-tiba lalu kita bereaksi itu tiba-tiba abnormal situation dan kita melakukan situasi fight atau flight ya, maka itu normal reaction. Tapi kemudian kalau itu berkepanjangan terus-menerus ya kurang bagus. Akhirnya jadi menjadi muncul stigma-stigma. Karena itu kemudian yang harus dilakukan adalah bagaimana ini kemudian menurunkan reaksi, meregulasi, menurunkan situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu tadi. Itu perlu pencegahan di sini Bapak Ibu. Nah, pencegahannya adalah literasi tentang COVID-19. Kenapa menurut saya kenapa literasi? Karena di dalam literasi ini tidak saja pengetahuan tentang COVID-19 yang kita dapatkan, tetapi kita itu siap belajar tentang apa itu COVID-19. Kita menjadi tahu dan kita menjadi mau. Nah ini, kalau kemudian pemerintah menyampaikan bahwa social distancing di rumah saja, nah, itu ada kesediaan mau, gitu, tidak melakukan perlawanan. Literasi itu kalau pengetahuan itu tatarannya masih kognitif saja, tapi kalau literasi itu sudah sampai ke perilaku, sudah sampai sebuah keterampilan bahwa, oh ya, aku harus begini, aku harus begini, aku harus begitu. Nah, setelah saya pulang dari, misalnya harus bepergian keluar rumah, sebelumnya aku harus cuci tangan, ya, aku harus mandi, semua baju harus segera dicuci, misalnya. Sepatu-sepatu, tas disemprot disinfektan, misalnya begitu. Jadi benar-benar melakukan, mau melakukan, tidak sekedar pengetahuan saja. Nah demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pengetahuan dan literasi adalah perisai dari stigma. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa stigma itu ada hubungannya dengan kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu adalah sebuah penilaian atau meliputi penilaian subjektif terhadap kesejahteraan sosial kita. Jadi, orang-orang yang mentalnya sehat itu akan sejahtera psikologisnya.
dia akan tumbuh efikasi dirinya, otonominya, dan aktualisasi dirinya. Nah, kalau orang-orang yang kemudian terkena stigma, ini kan efeknya buruk sekali terhadap kesehatan mental dia. Karena orang-orang yang sehat mentalnya itu di sini diberikan contohnya, ada kriterianya, yaitu 4, mengenali potensi diri, mampu menghadapi stres sehari-hari, produktif, bermanfaat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, hal ini saya sampaikan, mungkin nanti di antara Bapak Ibu, bila ada yang masih kok bingung-bingung, mau apa sih saya ini yang sehari-hari, jauh berhari-hari, selesai-selesai, misalnya gitu, bisa berkontak ke hotline kami, hotline MMCC, yaitu hotline psikolog, silahkan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat, informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Cegah stigma COVID-19 untuk Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Roro Siti Suminarti Fasihah. Beliau adalah Wakil Dekan dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Bu. Terima kasih sama-sama. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya ulangi lagi. Jadi untuk mungkin ada yang baru bergabung, dari yang pertama tadi belum bergabung bersama kami. Jadi kita ada diskusi online setiap 2 mingguan dengan layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah. Nah, itu biasanya setiap hari Senin jam 1 sampai dengan jam 2:30. Nanti temanya akan bergantian sesuai dengan tema yang lagi hot atau hot issue yang biasanya kita angkat. Nah, untuk yang sekarang ini karena isunya lagi booming, lagi banyak dibicarakan, lagi banyak bikin orang was-was, lagi banyak bikin orang yang sampai tadi memunculkan stigma dan sebagainya, itu memang adalah terkait dengan stigma ODP, PDP, kemudian perantau, tenaga medis, dan jenazah terduga COVID-19. Kemarin kita ketahui bersama memang di beberapa media membahas tentang itu. Begitu. Nah, mohon maaf Bu, mungkin PPT-nya bisa dikeluarin dulu untuk kita bisa menyimak dari penjelasan Bu Eli. Nanti untuk sebelum kita sampai ditanya jawab. Dan sekali lagi terima kasih atas penjelasannya, menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama bahwa ternyata stigma itu tidak muncul tiba-tiba, begitu nggih. Tapi ada mekanisme di mana awal kejadiannya adalah dari mungkin hal negatif, kemudian direspon oleh masyarakat sekitar, ditambah rasa tidak percaya diri kita sendiri, sehingga stigma itu menjadi semacam racun bagi diri kita. Ini ditampilkan lagi, Bu. Betul, maksud saya ini slide-nya Ibu dikeluarin, saya mau beralih ke slide-nya Bu Eli. Sembari menunggu Bu Fasihah mengeluarkan slide ini, saya pengen menyapa. Ada tadi saya baca beberapa tamu. Hilang gambarnya. Bentar. Oke. Ya. Tadi beberapa tamu atau beberapa person yang mengikuti acara ini ada dari Danwil Kokam Aceh. Selamat bergabung Pak Danwil Kokam Aceh. Mungkin bisa melambaikan tangan supaya yang lain mengetahui Pak. Halo Aceh. Oh, belum. Oke. Belum ada respon. Oke, tapi tadi saya membaca salah satu tamu ada yang dari Danwil Kokam Aceh. Kemudian ada dari Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu yang dari Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang? Iya, halo Aceh. Ya, Aceh, mana Pak Aceh? Oke Pak, selamat tergabung siang ini Pak. Ya, terima kasih. Bertugas di lapangan. Oke, sekarang dari Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang.
Selamat siang Bapak-bapak sekalian. Saya tidak melihat ada Ibu, tapi walaupun Bapak-bapak tetap semangat ya Pak. Nanti dikabarin kepada ibu-ibunya. Saya asli dari Palembang Pak. Wah, seneng banget rasanya. Ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya mau menyapa dari MCCC Kabupaten Mojokerto. Mungkin bisa lambaikan tangan. Bapak Ibu yang dari MCCC Kabupaten Mojokerto yang siang ini bergabung. Supaya kita bisa saling menyemangati, begitu. Belum terlihat ya? Baik. Salah satunya lagi saya ingin menyapa Pak Jack. Halo Pak Jack, saya melihat Pak Jack sebagai salah satu tamu di siang ini, di salah satu peserta dari diskusi online. Pak Jack, di manakah? Assalamualaikum. Ya Pak Jack. Baik, okay. Kita bersama akan mengikuti sesi kedua, yaitu penjelasan dari Bu Eli. Tetapi mohon maaf sekali karena Bu Eli sedang berhalangan hadir, tetapi beliau mengirimkan PPT dan suara, artinya penjelasan itu diwakili oleh suara beliau. Moga-moga nanti kita bisa ikuti bersama dengan jelas. Akan saya tayangkan slide-nya dan saya tayangkan suaranya, kira-kira membutuhkan waktu 10-15 menit. Mohon berkenan untuk mengikuti, setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya-jawab untuk Bapak dan Ibu. Baik, ini akan saya tayangkan dulu dari Bu Eli. Sebentar. Oke. Di manakah ya? Sebentar. Kok tidak ketemu ya? Baik, mungkin saya terkendala slide-nya agak bersembunyi, jadi saya nggak bisa menayangkan untuk sekarang. Mungkin kita buka dulu untuk pertanyaan saja dulu. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu, monggo saya persilahkan. Karena saya akan coba untuk download ulang, karena ini tadi sudah saya download, tetapi kemudian hilang. Cek, halo. Bapak dan Ibu, monggo. Kalau ada yang mau bertanya lebih dahulu kepada Ibu Dr. Roro Siti Suminarti Fasika berkaitan dengan tema kita hari ini, stigma ODP, PDP, perantau, tenaga medis, dan jenazah terduga COVID-19. Mungkin ada kebingungan kita harus bagaimana atau cara menyikapi diri kita sendiri menghadapi kecemasan dan lain sebagainya. Monggo, mungkin bisa melambaikan tangan supaya saya tahu siapa yang akan bertanya lebih dulu, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Dari Aceh. Monggo Pak Danwil Kokam dari Aceh untuk kesempatan pertama. Kita akan buka 3 penanya untuk kesempatan pertama sebelum slide-nya Bu Eli saya tayangkan. Monggo Pak. Bu Nita. Ya, baik. Itu ada Iya Pak Budi, halo. Bagaimana Pak? Itu ada beberapa yang sudah raise hand, Bu. Ada raise hand yang sudah ngacung. Mungkin nanti Ibu bisa lihat. Oh, oke. Ya, no, lanjut, silakan Bu. Ya, JJ, monggo Pak Danwil Kokam Aceh, monggo. Untuk kesempatan Ya, pertama. baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ingin menanyakan saja langsung terkait dengan stigma tadi, katakanlah jenazah, itu kan orang kampung aja bisa saja menolak itu, kalau kita udah bilang dia COVID misalnya. Nah, bagaimana langkah yang harus dilakukan? Atau misalnya MCC apakah ada menyediakan lahan khusus untuk penguburan katakanlah jenazah yang sudah terlanjur kita stigma atau kita anggap sebagai korban COVID misalnya. Kemudian yang pertanyaan kedua,
terkait dengan perantau tadi ya, mungkin pendatang tapi pulang kampung. Pendatang yang pulang kampung di saat sekarang ini kan kondisinya agak susah nih, serba salah. Nah, katakanlah dia mau pulang puasa atau lebaran di kampungnya sendiri, tapi karena kondisi kita saat ini sedang katakanlah bencana, itu susah juga tuh diterima di kampungnya sendiri. Mungkin itu aja Mbak, dua pertanyaan saya. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang lain, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Ya, MC Sisi Kabupaten Mojokerto. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Ratna atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin menyapa dulu. Halo. Oke. Sudah terdengar ya? Ya, halo. Iya, silakan Bu. Sudah terdengar. Iya. Ya, sudah. Terima sampun. kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebelumnya izin menyapa dulu. Di sana ada Pak Jack, dosen saya di Psikologi UMM. Juga tadi pemateri adalah dosen saya juga di Psikologi UMM dulu. Assalamualaikum Pak. Pertanyaan saya, apakah ada imbauan dari MCCC PP Muhammadiyah terkait soal layanan jenazah ini? Karena kalau secara stigma barangkali kita sudah punya media masing-masing untuk menyebarkan supaya tidak terjadi. Tapi apakah ada barangkali fasilitas atau layanan dari MCCC pusat terkait penanganan terhadap jenazah terduga COVID-19 ini? Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Masih ada satu lagi kesempatan bertanya. Monggo Bapak dan Ibu, silakan. Halo. Mbak. Halo. Cek. Oh. Ya, J. Yang selanjutnya, monggo. Yang mau bertanya ada lagi, Bapak dan Ibu. Kalau tidak, akan dialihkan dulu untuk dijawab oleh Bu Siti Suminarti terlebih dahulu. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tadi? Bu Indri Surat Noyo atau siapa itu? Mbak. Bu Indri Suratinoyo. Itu mau tanya itu Bu Indri. Silakan langsung aja Bu, langsung aja tanya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri mau bertanya, kan ada kasus di Gorontalo tentang jamaah tablik yang dari Goa kan. Nah pas balik, dia pas ditanyain sama petugas kesehatan, dia nggak jujur sama petugas kesehatannya Bu, karena dari dia sendiri katanya takut untuk dibully di Gorontalo karena sebelumnya Gorontalo masih bersih dari corona. Nah, pas dia dinyatakan positif, orang Gorontalo malah full membuli dia, malah menyebar identitasnya, menyebar rumahnya di mana. Nah, itu untuk cara menyikapi orang-orang yang terlalu tidak dikontrol tidak dikontrol. Seharusnya kan kita hanya menjauhi virusnya, tapi tidak menjauhi pasiennya gitu. Nah, cara menyikapi orang-orang itu gimana, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ada beberapa yang sepertinya mungkin dari pihak MCC yang bisa menjawab, karena pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apakah ada fasilitas untuk jenazah, ya, kemudian makam atau fasilitas yang lain, mungkin bisa menjawab adalah dari MCC.
Saya akan menjawab pertanyaan yang lain. Mungkin dari pulang kampung tadi ya Pak ya, dari Bapak siapa tadi? Dari Aceh. Pak Dai, Jamil, Pak Dai. bertanya tentang pulang kampung, gimana ini kalau kondisi saat ini gitu aja. Memang agak riskan, kondisinya kan memang agak riskan kalau sekarang ini harus kondisinya masih pulang kampung. Cuma beberapa hal yang kita masih belum tahu bagaimana dengan sebulan ke depan dan sebagainya. Nah, memang agak mengkhawatirkan kalau kondisi yang seperti ini pulang kampung, sehingga kan makanya ada beberapa tempat yang terus lockdown, ya tidak boleh orang hadir. Nah, ini kalau menurut saya untuk pulang kampung ini mungkin kita harus melihat dulu bagaimana sebulan ke depan kondisinya seperti apa. Kemudian karena ini masalah wilayah, pulang kampung dari tidak sekedar kemauan kita sendiri untuk berkunjung kepada saudara gitu ya, tapi melihat perwilayah ini memungkinkan enggak kita memang harus pulang dan sebagainya. Kondisi di wilayah tempat tinggal dia apakah sudah mereda, sudah lebih baik kondisinya. Kemudian sehingga kalau kita datang ke tempat di kampung kita itu bisa menunjukkan bahwa kondisinya sudah mulai aman, kondisi kesehatannya selama ini juga baik, sehingga itu memungkinkan. Sehingga harus banyak mempertimbangkan berbagai hal, terutama adalah informasi dari pihak pemerintah, pihak wilayah di tempat tinggalnya bahwa memungkinkan nggak, dibolehkan nggak kalau pulang. Karena kalaupun lockdown dan kita tidak boleh pulang, memaksakan diri akhirnya juga kurang baik. Jadi banyak pertimbangan ini dan keputusan pulang kampung kan biasanya memang menjelang Lebaran. Nah, ini harus dilihat lagi kondisinya bagaimana sebulan, 2 bulan ke depan. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan dan itu tadi kita harus bisa memahami situasi, kita bisa harus meregulasi ego kita sendiri kan gitu. Nah, kita bisa dengan cara-cara yang lain untuk bisa bersilaturahmi. Nah, ini perlu mungkin ada literasi yang seperti ini. Demikian Bapak Danmil dari Aceh, ya. Tapi kalau yang masalah jenazah tadi dari pihak pengurus MCC yang akan menjawab. Demikian juga pertanyaan dari Mbak dari Mojokerto. Siapa ya namanya? Saya agak lupa. Oh, yang dari Mojokerto. Siapa namanya? Mbak siapa ya? Isna, Bu, dengan Mbak Isna. Oh, Mbak Isna. Oh ya, Mbak Isna. Ya, Mbak Isna juga menanyakan tentang fasilitas untuk jenazah ya. Bagaimana? Kira-kira yang bisa jawab ini adalah dari pengurus MCC. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga dari pertanyaannya saudari apa tadi Mbak Iin, Mbak Indri. Ya, Mbak Indri, baik. Pertanyaannya tadi ini kan tentang menjelaskan bahwa masa marah ya, masyarakat marah karena dia tidak jujur menyampaikan apa yang terjadi pada dia. Nah, karena COVID ini yang diserang tidak pribadi antar pribadi, ya jelas saja yang marah kan masyarakat. Nah, kalau yang marah masyarakat, tentu saja agak susah kan dikontrol secara sosial kan, karena situasi massa. Jadi, kalau kemudian dia membuat satu hal yang buruk terhadap subjek pasien COVID tadi, itu tanggung jawab siapa ini? Siapa yang salah ini? Kan agak susah. Dicari agak susah. Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana ya cara mengatasi hal tersebut. Gitu ya. Belum ada tindakan sama sekali dari pihak yang berwenang atau pemerintah? Kebetulan pasien 01 itu sudah diisolasi di Mas Haji.
Sumber kemarahan dari warga Gorontalo sih karena beliau membawa nama jamaah tablik dan mengatakan bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kita nggak takut sama corona. Nah itu yang dia bawa ke Goa. Nah pas dari Goa balik lagi itu yang nggak jujur kalau dia dari mana, dia sakit apa, dia nggak jujur sama sekali. Oke. Nah, berarti ini yang perlu diberikan penyelesaian kan dari dua pihak ya. Dari pihak pasiennya sendiri sebagai pemicu suatu masalah dan dari komunitas yang mereaksi masalah itu kan gitu. Iya, ya. Nah, kalau secara individu ya memang harus ada ini karena ini kan masalah sosial ya. Kalau masalah sosial begini memang literasinya harus literasi yang cakupannya komunitas yang luas sosial. Jadi harus ada figur-figur yang berwenang di situ yang mengambil alih cara memberikan literasi ini. Jadi misalnya dari pemerintah, dari tokoh masyarakat, ya, itu harus berkolaborasi di sana, dari pemerintah berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga bisa meredam, berharap untuk memberi informasi kepada masyarakat untuk meredam itu semua. Dan juga kepada si pasien tadi juga harus menunjukkan satu etikat, menunjukkan satu informasi bahwa selama ini dia salah. Nah, ini. Jadi ada permohonan maaf dari dia yang melegakan masyarakat. Kan kalau kita marah itu kan biasanya memang marah terhadap sesuatu yang jelas memang menimbulkan marah. Itu hal yang wajar. Lalu bagaimana supaya saya nggak marah lagi? Oh ya, kemarin saya memang salah. Nah ini pernyataan-pernyataan dari secara pribadi dari pasien mungkin bisa disupport ya. Tapi sudah tidak ada lagi membuli media? Yang bully masih cukup lumayan banyak, Bu. Sampai banyak ya? Itu sampai ditutup, sampai nggak bisa ada yang masuk keluar masuk itu. Iya. Oke. Berarti ini betul-betul memang satu orang memberi akibat besar kepada suatu wilayah gitu ya. Ya. Ya, reaksinya di luar dugaan, semua masyarakat marah dan mudah sekali untuk membuli karena ada HP kan gitu ya. Dan membuli ini orang nggak kerasa aja kan, orang itu kan tinggal menulis dan tidak tahu dampaknya. Nah itu juga perlu ada satu literasi bahwa sebenarnya kalau ada seorang yang salah lalu kemudian kita mereaksi marah tapi kemudian berlebihan, berketerusan, itu sebenarnya dia sudah melakukan kesalahan ulang lagi kan, kesalahan terhadap pasien ini dan itu akan memberikan dampak psikologis yang luar biasa kepada pasien sebenarnya kalau itu terus-menerus ada. Sehingga literasi yang bersifat komunitas tadi dengan pendekatan komunitas di bawah wewenang orang-orang yang berwenang di situ itu sangat penting sekali. Dan juga seperti kalau di sana mungkin ketua-ketua tablik di sana itu yang perlu mengambil alih posisi bisa jadi ya meredam semua itu. Nah kalau ketua tabliknya sendiri masih marah-marah, masih sangat sak ya dengan situasi itu masih. Nah ini harus ada yang orang-orang yang di tataran lebih atas lagi untuk meredam kemarahan beliau sehingga tidak menjadi memperburuk. Karena kalau ini diteruskan akan memperburuk si pasien itu sendiri. Saya kira begitu, jadi penyelesaiannya dari dua belah pihak dengan melibatkan para tokoh, pemerintah, dan orang yang berwenang di sana. Demikian Mbak siapa namanya? Mbak Indri tadi ya? Iya. Oke, begitu yang bisa saya jawab. Terima kasih atas waktunya Pak Jack. Ada beberapa pertanyaan Pak Jack yang belum bisa saya jawab tadi.
Oke, terima kasih Bu Siti Suminarti. Ini saya dapat perintah dari Mas Budi Santoso untuk menggantikan memoderatori. Selanjutnya untuk pertanyaan tentang jenazah tadi Mas Budi Santoso yang bisa menjawab ini. Monggo Mas Budi. Mas Budi. Ya, halo Mas Jack. Bisa didengar? Iya. Baik, terima kasih. Jadi perawatan jenayah Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MC3 PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan panduan untuk perawatan jenayah. Nanti bisa di-download di website kami di Muhammadiyah COVID-19. Silakan nanti teman-teman bisa selalu bisa ngupdate informasinya di website Muhammadiyah COVID-19. Itu detail. Kalau pengen dapat langsung nanti bisa japri saya di 0819 19 12 0118. Tapi di websitenya Muhammadiyah COVID-19 semuanya lengkap, panduan, himbauan, tuntunan semua lengkap. Jadi perawatan jenayah di sana dan sangat sederhana. Saya sendiri kemarin bersyukur dapat pengalaman untuk ngurukti jenayah atau merawat jenayah atau pulasaran jenayah COVID-19 ya. Dari merawat di rumah sakitnya sampai ngubur. Jadi saya bersyukur bisa menjadi bagian dari tim perukti jenayah. Dan nggak usah khawatir bahwa virus itu hidup di sel yang hidup. Kalau selnya udah mati, insya Allah kita aman. Dan APD-nya lengkap lagi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tempat pemakaman. Masing-masing daerah, kabupaten itu punya tempat pemakaman yang disediakan untuk COVID-19. Dinsos yang menyelenggarakan. Silakan nanti Kang Dae dari Aceh tadi bisa berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. Kalau kalau memang ada penolakan di daerah tertentu. Muhammadiyah sendiri yang di Jogja sedang mengusahakan, ada tanah yang sedang diusahakan untuk mengubur jenayah COVID kalau ada penolakan. Jadi tidak usah khawatir, Muhammadiyah sangat serius dalam urusan ini. Sementara ini Mas Jack, saya kira. Terima kasih Mas Jack. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini memang di MDMC harus dipanggilnya Mas, harus berbeda dengan Pak Budi Setiawan. Jadi ada dua Budi di MDMC, ada Pak Budi Setiawan, ada Mas Budi Santoso. Selanjutnya silakan pada para hadirin peserta diskusi yang ingin mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada narasumber Bu Siti Suminarti. Fasihah, monggo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mutia Bunsal, ini dari Manado. Masih di Manado atau di mana ini? Monggo silakan. Sudah pulang kampung, Pak. Permisi, Bu Siti Suminarti, saya ingin bertanya, Bu, terkait tentang stigma diri tadi, Bu. Jadi kan yang saya baca, yang sesuai Ibu jelaskan juga, stigma diri itu dibentuk oleh diri kita sendiri. Jika kita merasa misalnya kita merasa sudah ODP, terus kita tidak bisa menyikapi itu dengan baik, maka akan membentuk stigma diri. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana kita bisa membedakan itu gejala psikosomatis atau memang gejala COVID-19? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Manado. Adakah lagi yang akan mengajukan pertanyaan? Bisa angkat tangan. Oke, monggo Bu Jati. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jati dari MDMC Papua. Saya mau menanyakan dua hal. Yang pertama terkait dengan kondisi di Papua ini, bahwa yang tersebar berita bahwa penyumbang terbesar banyak yang terkena COVID itu ada tiga kegiatan. Yang pertama kegiatan di Lembang, kemudian kegiatan MTR,
majelis tanpa riba, dan ketiga kegiatan majelis jamaah tablik yang di Goa. Kemudian sudah ada beberapa yang meninggal dunia. Yang saya mau tanyakan pertama kepada Ibu Siti tadi, tentang stigma. Stigma ini kan lahir juga dari pendapat masyarakat kepada yang bersangkutan. Nah, di sini juga terjadi penolakan terhadap penguburan jenazah meskipun hanya sekelompok orang. Menurut pendapat saya, karena saya baca di beberapa media itu bahwa sebenarnya virus sudah mati ya kalau orang sudah meninggal ya. Seperti kami ini kan juga pemandi Mufidah ya, pemandi jenazah AIDS itu kan kalau 4 jam jenazah sudah meninggal, sudah mati virusnya. Jadi mestinya itu jenazah bisa diperlakukan seperti kurang lebih sama seperti jenazah HIV/AIDS. Bukan diperlakukan seperti yang di sini kan dikuburkan tanpa keluarga, bahkan juga menggunakan bulldozer untuk menimbun tanah dan sebagainya. Hal itulah yang membuat masyarakat beranggapan bahwa meskipun jenazah sudah meninggal itu masih berbahaya bagi yang hidup. Karena perlakukan kepada jenazah seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena lahir dari 3 kegiatan tadi itu, maka beberapa orang yang mengikuti kegiatan jamaah tablik atau majelis tanpa riba atau kegiatan gereja di Lembang itu kan dihimbau untuk melapor dan sebagainya. Itu menimbulkan ketakutan untuk melapor karena orang beranggapan seakan-akan orang yang terkena atau ODP atau apalah itu pandangan orang belum gimana ya, masih kayak seperti negatif, seakan-akan orang berbuat maksiat gitu. Nah, ini bagaimana mengatasi ketakutan seseorang apabila dia mengalami hal itu, misalkan orang itu kita kenal gitu. Karena kan takut banget itu melapor, takut menghadapi kenyataan dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Jati dari Papua, ini dari ujung timur Indonesia. Sementara mungkin 2 pertanyaan dulu Bu Siti Suminarti, monggo bisa ditanggapi. Baik Pak Jack, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk pertanyaan Bu Deni dulu ya, pertanyaan Bu Deni dari Manado menanya Bu Sum, suaranya menghilang Bu, suaranya hilang. sebentar. Sudah Pak Jack dengar? Ya? Sudah. Lanjut. Saya menjawab pertanyaannya Bu Deni terlebih dahulu dari Manado. Beliau menanyakan mengenai bagaimana membedakan itu psikosomatis dan COVID. Nah, pertanyaan ini berawal dari penjelasan tentang stigma pribadi, stigma diri. Nah, untuk membedakan itu psikosomatis atau bukan, jadi kalau kemudian kita mengalami batuk-batuk, kita juga rasanya sesak nafas, kebetulan juga tensinya tinggi, gitu. Ini gimana ya? Ini apa psikosomatis? Apa karena ketakutan saya sehingga saya mengalami seperti itu? Atau benar-benar ini gejala COVID-19 yang saya alami? Nah, untuk bisa membedakan mana yang sebenarnya, kita tetap harus melakukan pemeriksaan. Jadi kita pemeriksaan dulu, kita meminta layanan pemeriksaan, kita ke rumah sakit untuk mengecek, menyampaikan mengenai gejala yang kita alami. Nah, dari situ nanti akan terlihat bahwa kalau psikosomatis itu kan gejala-gejala yang sebenarnya mungkin secara medis tidak terlihat itu menunjukkan satu gejala COVID-19. Nah, psikosomatis ini sebentar. Untuk COVID-19 itu harus ada jelas apa sih
penyebabnya. Kalau gejala-gejalanya sama, biasanya misalnya kita ini, oh saya kok batuk-batuk, saya kok panas, saya kok sesak nafas ya. Oleh para medis, maka nanti akan diberikan layanan awal, biasanya memang diberikan obat-obat yang membantu dia mendapatkan imun yang baik dalam tubuhnya. Gitu. Tapi kemudian gimana? Oh ini kok sudah biasanya setelah 2 minggu dia disuruh ngecek kembali. Nah ketika dicek kembali maka pemeriksaan itu akan lanjut dengan pemeriksaan darah biasanya, pemeriksaan darah. Atau juga bisa ditambah dengan ronsen. Nah di pemeriksaan ini nanti kalau kemudian ternyata loh ini kok kondisinya 2 minggu masih sama dengan kondisi awal, tapi di pemeriksaan darah ternyata tidak menunjukkan kondisi yang sesungguhnya, kondisi yang menjelaskan bahwa itu COVID. Sehingga bisa jadi ini hanya sekedar psikosomatis. Gitu. Begitu Mbak Bu Deni, jadi memang harus untuk membedakan apakah itu psikosomatis atau COVID, kita tidak bisa kemudian tanpa dengan melakukan pemeriksaan. Kita harus juga melakukan pemeriksaan medis. Nah, dari situ nanti ada beberapa tahap, saya ulangi, ada beberapa tahap. Memang orang-orang yang mengalami gejala-gejala awal itu tetap diberi layanan untuk mengembangkan imunnya, jadi vitamin-vitamin supaya dan mendapatkan support untuk bisa memahami ini mungkin ini bukan gejala yang sesungguhnya, gitu. Ini bukan COVID, masih belum tahu kita, jadi harus lebih optimis, harus lebih menjaga diri saja, menjaga makan, mengontrol tubuhnya supaya imunnya dan tidak boleh panik. Gitu. Nah, berikutnya nanti kalau gejala ini dalam 2 minggu masih ada, masih terus-menerus ada, nah, akan ada pemeriksaan ulang itu tadi. Dengan dilihat darahnya, nah itu akan dilihat lagi COVID. Tapi sebelum 2 minggu ini, kalau terus-menerus meningkat kondisinya, bisa langsung untuk diperiksakan. Yaitu mungkin bukan psikosomatis, tapi bisa jadi COVID. Nah, psikosomatis atau COVID ini yang bisa menjawab siapa, kan gitu. Karena itu kan dirinya sendiri tadi. Nah biasanya kalau seseorang itu menyadari, ini kayaknya pikiran-pikiran saya aja. Ada seseorang yang bisa memahami, oh ini ya pikiran-pikiran buruk saya saja, sehingga membuat gejala-gejala saya semakin buruk gitu. Berarti saya harus lebih menenangkan diri, saya harus lebih menjaga. Meredam emosi-emosi saya, menenangkan hati saya. Itu juga ada yang kemudian dia menunjukkan gejala-gejala itu menjadi menurun, gitu. Nah, kalau seorang kemudian berpikirnya negatif-negatif tadi, bisa jadi kemudian akan menunjukkan gejala-gejala yang lebih kuat, lebih tampak. Tetapi COVID ini tadi tidak hanya sekedar informasi awal saja ya, karena ada asesmen-asesmen berikutnya yang memperjelas itu COVID atau tidak. Dan kalau psikosomatis, ya jelas untuk hasil asesmen di COVID berikutnya tidak terlihat tanda-tanda itu. Dan mungkin itu nanti masuk ada psikosomatis. Demikian Bu Deni, bisa dipahami jawaban saya? Halo Bu Deni? Bisa Bu, bisa. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan Pak Jack dengan Bu Eti. Bu Eti betul ya Bu? Jaati dari Papua, monggo. Ibu Caati. Ibu, pertanyaannya tadi adalah bagaimana ODP yang terlibat di dalam kegiatan tadi supaya dia bisa memeriksakan diri, supaya tidak merasa takut. Sama yang kedua tentang stigma jenazah ya, jenazah tadi. Mungkin dari jenazah dulu.
sebenarnya sudah dijawab oleh Ibu sendiri bahwa jenazah ini hanya hidup pada sel-sel COVID itu hidup pada orang yang masih hidup gitu. Nah, kalau orang sudah jadi jenazah, maka sel-sel COVID itu juga mati. Sudah, sehingga memang tidak perlu dikhawatirkan lagi menggunakan cara-cara memperlakukan jenazah dengan tidak sebaik-baiknya. Nah, itu tadi sudah diberi penjelasan oleh Pak Budi, bisa diakses di webnya MCC, tapi mungkin nanti monggo Pak Budi mungkin mau menambahkan penjelasannya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan Ibu tadi. Ibu UDP ya. Jadi kalau teman-teman kita yang aktif pada tiga kegiatan ini, karena diperkirakan sumber dari COVID itu adalah 3 kegiatan ini. Nah, kemudian secara rasionalnya memang, oh ya kalau kita yang pernah terlibat di dalam kegiatan itu, sebaiknya memang kita melakukan pemeriksaan sehingga kita ketahui apakah kita ini mengetahui kondisi kita seperti apa. Jadi sebenarnya istilah ODP itu adalah orang dalam pantauan. Itu kan ketika kita pernah ada dalam situasi yang di situ terpapar COVID-19. Tapi kan belum tentu dia COVID-19. Nah, beberapa orang kemudian merasa takut justru kalau nanti setelah periksa dia diketahui COVID-19. Kekhawatirannya mungkin seperti itu ya Bu Edi ya. Sehingga mereka jadi takut. Nah, sebenarnya ini sudah sebenarnya kalau diri kita, saya pernah konsultasi dengan dokter, kalau misalnya diri kita itu yakin bahwa, oh ya saya ini ODP, karena saya pernah berkegiatan di situ ada yang kena COVID, sehingga mungkin saja karena saya ada di lingkungan yang terpapar COVID, saya ini termasuk ODP. Nah kemudian apakah orang ODP ini harus selalu memeriksakan diri? Jawabannya dokter tidak. Kalau kondisinya dia baik-baik saja, dan terus dia diminta untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat imunnya berkembang dengan baik, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung imunnya menjadi baik, dia menjadi sehat, itu dan dia bersedia untuk selama 14 hari tinggal di rumah, tidak masalah Ibu. Jadi ODP itu memang tidak harus selalu memeriksakan diri. Jika gejala dari ODP ini memang tidak tampak, tidak terlihat. Tetapi yang harus dilakukan itu tadi, SOP selama 14 hari di rumah, tinggal stay di rumah ini, SOP-nya adalah dia harus memperkuat fisiknya atau tubuhnya supaya imunnya kuat dengan mengkonsumsi, dengan berolahraga, seperti yang sudah banyak disampaikan, minum susu, kemudian makan sayur dan buah yang banyak. Kalau vitamin susah ya makan buah dan vitamin misalnya seperti itu. Nah, itu sehingga tidak selalu harus memeriksakan diri. Kecuali kalau kita sendiri merasa ragu-ragu, gimana ya saya, karena keraguan-raguan tadi itu bisa memicu pemikiran-pemikiran negatif, sebaiknya ya diperiksakan. Sehingga yang perlu disampaikan, kita memberikan literasi kepada ODP tadi, ya harusnya yang fair saja. Ya, siapa yang pertama alternatifnya adalah sebaiknya memang satu memeriksakan diri semua. Yang kedua, saya enggak mau. Anda sehat tidak? Kondisimu seperti apa? Kalau kondisinya menunjukkan gejala COVID, ya sebaiknya memeriksakan diri dengan mendapatkan support. Dan untuk memeriksakan diri ini sebaiknya memang supaya dia dapat support, ya ada yang mengantar, tidak sendiri.
kita support, kita tenangkan bahwa ini justru akan mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisinya. Demikian Ibu jawaban saya, mudah-mudahan bisa diterima. Apakah sudah jelas? Ibu Eti? Terima kasih Bu Siti Suminarti. Saya lihat ini ada peserta Mas Fatul Faruk angkat tangan, kok menghilang lagi. Oh iya, Mas Fatul Faruk. Ya, saya Pak Jack. Dalam? Monggo. Saya. Silakan. Terima kasih Pak Jack. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Anang. Iya. Halo. Oh ya, halo Pak Jack. Kami langsung saja Pak Jack ya. Silakan Mas Faruk. Ini Mas Budi ini. Ada hal setik. Kalau saya berpikir bahwa kita bisa mengurangi ini atau kita bisa mencegah itu, ujung tombaknya adalah dari desa. Cuman untuk melakukan intervensi atau melakukan upaya biar desa kita bisa melakukan sesuatu tentang stigma kepada orang-orang yang ODP tadi, itu kita banyak kendala karena kita tidak termasuk stakeholder di desa. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana kita harus melakukan secara real gitu kepada desa atau kepada kanan kiri kita untuk mengurangi stigma yang muncul terhadap orang-orang ODP. Yang kedua, ada skema penetapan ODP, cuman belum ada skema pencabutan ODP yang diumumkan. Artinya sekali kejadian seseorang dinyatakan ODP dan diumumkan, maka pada saat masa ODP-nya berakhir atau 14 hari berakhir, tidak dilakukan pengumuman selanjutnya yang menyatakan bahwa orang itu bersih. Yang terakhir, kami punya layanan psikososial yang dilakukan oleh teman-teman MDMC Jawa Tengah. Pertama yang kami utamakan kemarin adalah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Karena kami berpikir bahwa mereka yang punya tingkat stres paling tinggi daripada yang lain. Hanya saja kami terkendala tentang kode etik, kami terkendala tentang aturan bahwa tenaga kesehatan harus dilayani oleh psikolog klinis. Artinya ada aturan tertentu yang mengikat tentang teman-teman di MC di sini. Kalau banyak psikolog yang berwajib, bagaimana kita kesehatan yang mendapatkan pelayanan psikososial yang maksimal, pelayanan kesehatan mental yang maksimal tanpa mengabaikan dari aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Demikian, terima kasih Pak Jack. Baik, terima kasih Mas Faruk. Sebagian besar itu tadi masukan Bu Siti Suminarti. Monggo ditanggapi Bu Sum. Pak Jack, mohon izin berbicara sebentar. Pak Jack, Bapak Ibu yang saya hormati, juga Pak Jack dan Bu Siti Suminarti. Ini slide-nya dari Bu Eli sudah bisa saya download ulang. Karena tadi mau saya buka itu ternyata programnya crash. Jadi makanya terus saya tiba-tiba out tadi itu karena ternyata programnya crash. Nah, ini akan saya coba lagi untuk tayangkan ulang kepada Bapak Ibu sekalian. Karena beberapa yang dibahas oleh Bu Eli ini ada tambahan dari yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Suminarti. Mungkin sebelum Bu Suminarti menjawab pertanyaan dari Pak Faruk tadi, apa kita bersama monggo mendengarkan penjelasan dari Bu Eli, dan nanti salah satu pertanyaan dari Pak Faruk tadi akan saya bantu menjawab karena berkaitan dengan psikolog klinis layanan untuk dukungan psikososial. Jadi nanti akan saya coba bantu jawab karena kayaknya itu akan bisa sinergi nanti dengan program kita, gitu Pak.
Jadi ini saya mohon izin untuk menampilkan sebentar slide dari Bu Eli selaku pembicara yang hari ini pamit ke kita. Sekaligus saya kembalikan moderator ke Mbak Nita. Pak, mohon dibantu backup dulu karena ini saya ngawekani nanti kalau crash lagi bisa jadi saya kayak out sendiri lagi gitu Pak. Jadi mohon di backup dulu sebentar sembari sambil menunggu ini mau dibuka Pak. Mohon bantuannya. Ngapunten Pak Cek. Ya, monggo silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya sehat, semangat selalu. Amin. Mohon maaf sebelumnya karena pada siang hari ini saya tidak bisa memenuhi janji saya sendiri yang sudah menyanggupi untuk hadir pada acara diskusi siang ini karena ada perubahan jadwal ya terkait dengan situasi COVID kita ini. Saya harus menjaga kesehatan dan kualitas diri karena hari ini ternyata jadwal saya untuk bertemu dengan dokter gigi saya keluar waktu hari Sabtu kemarin sehingga saya tidak punya pilihan karena jamnya ternyata bertepatan dengan jam saya menyanggupi acara ini. Jadi mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa hadir bersama, tapi harapannya semoga presentasi PowerPoint ini bisa mewakili kehadiran saya untuk memantik diskusi siang ini terkait dengan stigma dan COVID-19. Demikian. Nah, stigma ya, sebenarnya apa tahu stigma itu? Kalau kita mungkin sudah terbiasa ya untuk mengaitkan antara stigma dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, kalau kita telusuri sebetulnya dari salah satu buku psikologi sosial di sini tentang stigmatization, tolerance, dan repair, itu sebetulnya stigma ini merupakan satu mekanisme social control ya. Jadi kontrol sosial terhadap penyimpangan atau dalam hal ini deviance. Penyimpangan itu bisa berupa perilaku atau kondisi tertentu yang terjadi pada individu atau sekelompok individu di masyarakat. Nah, tentu batasan dari deviance di sini adalah atau penyimpangan di sini adalah hal-hal yang dipandang oleh masyarakat setempat sebagai tidak sesuai dengan standar atau pola di masyarakat tersebut. Sehingga memang penyimpangan itu bisa sifatnya lokal atau tidak universal. Nah, karena konsepnya ada kontrol sosial dan terkait dengan deviance atau perilaku dengan penyimpangan, maka sebetulnya ada intensi positif di balik stigma ini. Nah, akan tetapi pada perkembangannya memang ini menjadi seperti dua sisi mata pedang, di mana kontrol sosial ini tadinya dimaksudkan baik agar yang menyimpang itu bisa selaras dengan situasi yang diharapkan masyarakat setempat, tapi kemudian yang terjadi stigma ini adalah melekat kepada individu atau sekelompok individu yang dinilai sebagai menyimpang itu tadi. Nah, apakah stigma? Stigma mungkin sesuatu. Nah, terkait dengan deviance itu tadi atau penyimpangan, apa yang dikatakan sebagai penyimpangan itu kan memang sifatnya sangat lokal tadi ya, lokal sesuai dengan situasi masyarakat setempat.
Nah, upaya kontrol sosial yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu yang dianggap punya penyimpangan ini tadi memang sifatnya tidak menyenangkan, ya, karena memang ini sifatnya adalah seperti sebagai suatu upaya agar penyimpangan itu tidak dilanjutkan, atau supaya individu atau sekelompok individu itu merubah perilakunya agar bisa seperti masyarakat pada umumnya di situ, gitu. Nah, sehingga memang sifatnya tidak menyenangkan dan bisa berakibat hal yang tidak mengenakan bagi individu atau sekelompok individu tersebut. Nah, kemudian faktanya adalah bahwa perlakuan terhadap deviance ini yang dipersepsikan buruk oleh masyarakat setempat itu akhirnya melekat pada karakter atau identitas individu atau sekelompok individu yang diberi kontrol sosial ini, gitu. Nah, sehingga ini muncullah kemudian label negatif terhadap individu atau sekelompok individu yang dikenai kontrol sosial. Nah, inilah stigma. Nah, selanjutnya stigma ini akhirnya menjadi istilah yang kita kenal sebagai stereotyping atau pelabelan yang sifatnya negatif, gitu. Nah, sehingga label kan bisa saja positif, misalnya orang ini atau sekelompok orang yang ini adalah punya karakter unggul, yang ini tidak. Nah, yang dibilang sebagai karakter tidak unggul yang dibandingkan itulah yang negatif. Nah, sehingga sebetulnya stigma itu akhirnya kemudian menjadi istilah yang kita kenal sebagai pemberian pelabel kepada individu atau sekelompok individu karena karakteristik yang negatif. Nah, maka di sinilah sisi persoalannya stigma, karena stigma ini kemudian melahirkan perlakuan secara sosial, ekonomi maupun politik maupun religius, ya, yang sifatnya itu membedakan sehingga merugikan bagi individu atau sekelompok individu yang dikenai perlakuan itu, sehingga stigma ini melahirkan apa yang kita kenal sebagai diskriminasi. Jadi pemberian perlakuan yang membedakan dan merugikan bagi yang diberi perlakuan berbeda itu. Karena ada pembedaan perlakuan, tapi orang yang diperlakukan itu lebih baik. Misalnya VIP, very important person, dia akan memperoleh fasilitas, dibedakan perlakuannya dengan misalnya orang biasa, dan mereka diberi fasilitas yang lebih nyaman. Nah, itu kan juga diskriminasi sebetulnya, memberikan perlakuan yang berbeda, tapi lebih baik. Nah, dalam hal stigma ini, lahirlah diskriminasi yang menyebabkan pembedaan tapi negatif, efeknya negatif. Nah, maka stigma akhirnya melahirkan juga apa yang disebut dengan orang-orang atau individu atau sekelompok individu yang kemudian menjadi korban. Nah, maka dalam hal ini kita bisa melihat ya bagaimana stigma yang tadinya adalah sebuah kontrol sosial yang dimaksudkan positif ya, kemudian ternyata dilanggengkan atau prakteknya ternyata justru melahirkan kelekatan label negatifnya pada karakter atau identitas individu atau sekelompok individu yang dikenai,
sehingga melahirkan diskriminasi atau pembedaan perilaku yang merugikan, sehingga kemudian akhirnya mengakibatkan viktimisasi. Nah, jadi ada individu atau kelompok individu yang menjadi korban, namanya juga korban ya, jadi negatif. Maka stigma ini adalah persoalan ketidakadilan. Nah, selanjutnya stigma ini lalu mengapa pada masa isolasi skala besar ini kita juga menghadapi persoalan terhadap orang-orang dengan ODP, PDP, mereka yang mudik dari luar kota, tenaga kesehatan, dan bahkan jenazah dari penderita atau mereka yang terduga COVID-19. Nah, ini yang pertama adalah karena satu, ada kualitas negatif, nuansa negatif yang sangat kental yang dipahami atau dipersepsi oleh masyarakat atas coronavirus. Ya, karena seperti misalnya begini, karena apa saja? Satu misalnya, COVID itu penyakit yang sangat mudah menular misalnya. Kemudian bahwa supaya tidak terinfeksi atau supaya tidak menular pada orang lain, maka si orang yang terinfeksi COVID harus diisolasi. Jadi diisolasi itu dipisahkan dari orang lain. Lalu juga ada persepsi yang kental di mana virus corona ini sebagai virus yang mematikan. Karena kalau sudah terinfeksi, maka akan berakibat pada kematian. Nah, sehingga kesannya COVID ini adalah sesuatu yang mengerikan, mengancam, berbahaya, dan segala macam kualitas negatif yang lainnya. Lalu yang terakhir juga nuansa negatif itu karena memang berangkat dari pemahaman bahwa kita cara mengatasi COVID-19 ini adalah harus menghindari atau mewaspadai orang-orang yang kita anggap sebagai pembawa virus. Nah, pembawa virus kan jelas satu orang yang sakit karena coronavirus ini, jadi penderita COVID. Kemudian dua, orang yang dalam pengawasan. Dan kemudian yang ketiga, mereka yang barusan melakukan traveling atau perjalanan. Sehingga mereka harus diwaspadai untuk melakukan karantina diri selama beberapa waktu. Dan termasuk jenazah, karena jenazah ini dipersepsi oleh masyarakat sebagai masih mengandung virus yang bisa menularkan penduduk di sekitar makam. Nah, dengan demikian kualitas negatif inilah yang dipahami oleh masyarakat, dipersepsikan secara sebagai sesuatu yang negatif. Nah, inilah yang menyebabkan mereka yang dikaitkan dengan virus corona ini sebagai pihak-pihak yang harus mendapatkan perlakuan berbeda gitu, berbeda secara negatif, diisolasi, diwaspadai kan gitu. Nah, jadi inilah sebabnya mengapa terjadi stigmatisasi terhadap mereka. Lalu yang terakhir juga nuansa negatif. Nah, akhirnya lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, nah seperti yang kita kajian kita di awal,
stigma ini kan sebetulnya pelabelan, ya, pelabelan atau pelekatan karakter tertentu atau kualitas tertentu yang sifatnya negatif terhadap individu atau sekelompok individu tertentu. Nah, sehingga memang sebetulnya jadi bagaimana yang bisa kita lakukan adalah dengan melepaskan pelabelan itu kepada manusianya. Bahwa ya memang yang terkena COVID itu adalah manusianya. Tetapi jangan kemudian label itu yang menjadikan kita memberi perlakuan mereka secara berbeda. Tapi pahami bahwa secara ilmiah, secara saintifik, orang-orang yang sakit itu kan memang harus menjalani protokol tertentu untuk kesembuhannya. Nah, maka orientasikanlah pengetahuan kita terhadap pengetahuan tentang penyakitnya. Nah, kalau kita sudah paham betul dengan penyakitnya, kita akan bisa memisahkan antara penyakit dengan manusianya. Nah, maka tips berikut ini adalah beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk membuat kita tidak melekatkan diri atas pelabelan negatif itu terhadap manusianya, tapi kita jadikan pengetahuan mengenai penyakit yang tentu banyak sifat negatifnya ini pada memang penyakitnya itu, jadi tidak pada manusianya. Nah, monggo bisa dibaca sendiri beberapa alternatif yang saya tawarkan di sini sebagai satu upaya kita untuk melepaskan diri dari memberikan stigma. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan dan sekali lagi mohon maaf karena saya tidak hadir secara fisik dalam forum ini. Semoga mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3 dari Pak Farouk tadi, bahwa kalau untuk memang betul yang yang dicanangkan pemerintah bahwa harus psikoklinis, itu saya rasa nanti berhubungan dengan surat tanda registrasi, karena begini, kalau sekarang untuk psikolog klinis itu memang sudah menjadi salah satu tenaga kesehatan, itu yang pertama, sehingga ketika psikolog klinis dianggap sebagai tenaga kesehatan yang di situ seperti dokter, psikiater, perawat, dan lain sebagainya itu, maka kemudian ketika psikolog klinis bertugas di lapangan, dia harus punya yang namanya STR. Nah, STR ini apa? STR ini adalah surat tanda registrasi atau semacam SIM yang harus dipunyai oleh para psikolog klinis. Kenapa harus psikolog klinis? Karena saya rasa ini tadi ada hubungannya dengan bahwa mereka memang sudah dianggap sebagai tenaga kesehatan itu, Pak Farouk. Jadi nanti mungkin kita bisa kerjasama karena di layanan dukungan psikososial di MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini sebagian besar adalah psikolog klinis yang mereka sudah punya STR. Sehingga ketika misalnya nanti harus dikonsulkan, harus bagaimana, itu nanti bisa bekerja sama dengan kami. Jadi misalnya dari daerah mungkin nanti bisa semacam merujuk atau merefer kepada kami, sehingga kami nanti bisa bantu untuk mencarikan psikolog klinis sesuai dengan ketugasannya setiap hari. Jadi Pak Farouk, kami ada dari hari Senin sampai hari Minggu, itu nanti akan ada psikolog-psikolog yang bertugas, termasuk diantaranya adalah Bu Suminarti ini, begitu. Kalau Pak Jack ini statusnya udah lebih tinggi, beliau koordinator kami gitu ya, bersama Pak Budi atau Mas Budi tadi. Nah, sehingga nanti saya akan bisa membantu untuk mencarikan mana psikolog yang bisa membantu rangkaiannya, keterkaitannya dengan kasus yang harus direferkan kepada psikolog klinis ini, begitu untuk pertanyaan nomor 3. Nah, ini apakah Bapak Ibu sudah bisa mersani slide-nya? Sudah bisa melihat slide-nya? Mohon maaf, saya terbiasa pakai bahasa Jawa. Apakah di layar sudah terlihat slide-nya? Masih wur-wur sing kita Pak Jack. Oke. Karena di tempat saya ini sudah terlihat untuk slide-nya.
Berarti di tempat Bapak Ibu belum terlihat nggih? Burung, Mbak, sing ketok pajak tok, Mbak. Belum, Mbak Nita. Sampun. Sudah terlihat. Sudah terlihat nggih? Baik, baik. Benar, Mbak. Mbak Nita. Halo? Sudah terlihat. Dalam? Ya, halo Pak. Nggih. Ya, saya Faruk, Mbak. Maksud arah pertanyaan saya begini. Ya, jadi kita sudah menyiapkan form asesmen kecemasan untuk tenaga kesehatan. Hanya saja diskusi yang kami lakukan di wilayah, kami terkendala bahwa kita tidak bisa melakukan asesmen tersebut karena yang melakukan harus psikolog klinis. Kalau jawaban dari Mbak Nita tadi, maksud kalau itu saya sepakat, artinya asesmen bisa kami lakukan. Kemudian kalau memang butuh dilakukan tindakan, maka kita akan rujuk ke psikolog klinis. Tapi kalau sampai melakukan asesmen itu tidak bisa dilakukan oleh teman-teman, artinya butuh psikolog klinis yang sangat banyak untuk mengcover seluruh rumah sakit Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia, Mbak. Itu maksud arah pertanyaan saya tadi. Oke, oke. Baik. Terima kasih Pak Faruk. Memang kalau untuk memberikannya, apakah itu harus psikolog klinis? Karena ini berkaitan dengan kode etik psikologi maksud saya. Jadi ini adalah bagian dari alat ukur psikologi, sehingga memang mohon maaf untuk jangkauannya itu sudah diatur oleh HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, sehingga kita memang harus taat aturan itu. Nah, tetapi jika nanti bentuk pengembangannya, karena saya kemarin pernah diskusi terkait hal ini dengan Pak Budi dan tim, begitu. Nah, ini kaitannya apakah nanti misalnya dari PP Muhammadiyah akan ada alat ukur khusus, itu baru kita siapkan. Jadi nanti kita akan memakai semacam Google Form supaya bisa menjangkau ke seluruh wilayah Nusantara dan kita tidak menyalahi aturan dari Himpunan Psikolog Indonesia, begitu Pak. Mungkin yang baru saya bisa jawab seperti itu karena memang ini masuk dari rangkaian apa yang kita mau berikan bersama-sama untuk seluruh masyarakat. Apakah ini sudah bisa menjawab yang dikhawatirkan oleh Pak Faruk? Gini Mbak, yang terakhir kami sudah ada Google Form untuk asesmen skala kecemasan. Kita menggunakan DASS. Okay. Kalau memang itu bisa digunakan di pimpinan pusat, monggo. Artinya begini, kemarin sih kita rencananya hanya untuk menyebar skala ini kepada teman-teman tenaga medis yang bekerja di RSMA. Hasilnya akan dirujuk ke psikolog klinis. Cuman ternyata di diskusi kami bahwa kita melakukan asesmen dengan menyebar form ini saja tidak boleh untuk nakes. Ya, sedangkan betul. banyak Nah, itu yang muncul di rumah sakit bahwa tenaga medis kita butuh support, butuh bantuan gitu loh. Nah ini yang saya maksudkan tadi. Jadi begini, mungkin saya pelan-pelan menjawab supaya bisa ditangkap. Jadi memang kalau untuk DAS-nya sendiri itu dipublikasikan dalam Google Form kemudian diberikan kepada orang lain, itu memang harusnya tidak boleh kalau secara kode etik psikologi tidak boleh diberikan, Mas Faruk. Karena itu berkaitan dengan bahwa seharusnya itu dengan tatap muka diberikan oleh psikolog klinis tadi. Makanya kemudian dingawekani atau mau diolah oleh tim tadi, tim MCCC dalam hal ini, beberapa item dari DAS itu akan mengalami penyesuaian sehingga semacam kita membuat alat ukur baru. Jadi bukan dari itu, tetapi alat ukur ini masih mewakili apa-apa yang menjadi item di alat ukur DAS itu. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi kita tidak akan menyalahi aturan dari HIMSI bahwa kita menyebarkan alat ukur DAS ini kepada masyarakat atau tenaga kesehatan, tidak. Tapi kita membuat alat ukur baru yang ini nanti masih kita godok. Begitu yang bisa saya jawab, Mas Faruk. Terima kasih. Berarti kami nunggu alat ukur yang dari pimpinan pusat, ya? Iya, ini masih kami godok. Jadi memang belum bisa diflorkan
karena supaya juga pertama kita ngawekani kebutuhan masyarakat dan tenaga kesehatan, yang kedua supaya kita tidak menyalahi dari IMSI. Begitu. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami Mas Faruk. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Sudah. Sampun ya? Sudah. Baik, kalau begitu. Ya, ya. Sampun. Bu Ratna. Dan Ibu. Ya, ini waktunya tinggal 15 menit lagi. Ya, nggih. Ya, Pak. Ini saya coba sebentar, Pak. Saya coba ambil halaman-halaman yang poin saja, mungkin hanya sekitar 3 halaman yang akan ditampilkan, Pak. Monggo, Bu, silakan lanjut. Ya, Pak. Terima kasih. Bu Ratna. Ya, Pak. Kayaknya mungkin agak susah itu mungkin. Oh, sudah. Lanjut, sudah. Oke, Pak. Tadi sebentar. Ya, ini memang programnya agak berat sepertinya karena ada PPT dan suara. Makanya saya nggak tahu nih. Masih muter-muter lagi. Kalau oke, berat, Pak, sepertinya Ibu memang sampaikan tidak aja. memungkinkan karena iya, nggak apa-apa. Programnya betul. Karena programnya crash. Jadi mungkin nanti bisa disusulkan dalam bentuk slide kepada audiens, mungkin tidak sekarang ya. Karena sudah dicoba 2 kali ini masih crash. Jadi ya, nggak apa-apa, Bu. Kita lanjutkan sesi. Nggih, mohon maaf Bapak dan Ibu karena ternyata memang berat sehingga tidak mau untuk dibuka. Begitu. Baik, ini untuk 10 menit tersisa, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Mungkin saya masih persilahkan. Oh iya, ini tadi yang dari Pak Faruk belum terjawab oleh Bu Suminarti. Iya, betul-betul. Saya teringat sendiri. Monggo Bu Suminarti untuk pertanyaan Pak Faruk yang nomor 1 dan 2 untuk dijawab. Monggo, masih ada 10 menit. Terima kasih. Yang nomor 1 tadi sepertinya bukan pertanyaan ya, tapi lebih kepada ide Pak Faruk, gitu ya. Bagaimana untuk mengurangi stigma itu. Seperti yang seperti yang saya sampaikan bahwa kita butuh otorita yang berwenang untuk mengurangi stigma. Jadi bisa saja kalau menurut saya lewat ketua-ketua RT, ibu-ibu PKK, gitu ya, untuk mengedukasi, untuk mengingatkan kembali supaya meredam stigma itu dengan menjelaskan begitu besar bahayanya atau akibatnya terhadap kondisi psikologis maupun fisiologis seseorang.
Kemudian yang ODP tidak ada pencabutan. Ya betul, ODP tidak ada pencabutan. Selama ODP itu yang mengetahui hanya diri sendiri dan keluarga, mungkin tidak ada pencabutan itu tidak ada masalah. Tidak begitu sesuatu yang tidak perlu kita permasalahkan. Tetapi kalau kemudian ODP ini menjadi terinformasikan kepada orang lain, nah dan itu menjadi satu label gitu ya, bukan stigma tapi label bahwa oh dia orang ODP gitu. Nah kalau kemudian bisa jadi kalau tidak ada pencabutan karena sudah dalam rangka rentang waktu tertentu dan dia terlihat sehat-sehat saja, itu mungkin kalau itu kemudian orang lain menganggap masih oh dia ODP dan sebagainya, masih label itu masih ada pada dia, memang akan menimbulkan satu masalah. Nah, bisa jadi ini merupakan tugas kita bersama, bisa jadi dari MCC ini bisa untuk memberikan satu masukan kepada pihak rumah sakit atau mana ya yang lebih tepatnya, sehingga untuk orang-orang tertentu itu tidak lagi merasa khawatir dengan tidak ada pencabutan ODP tersebut. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kemudian kita memahami bahwa oh dia memang pernah ODP, dia memang pernah ODP, tapi kemudian setelah sekian waktu oh dia baik-baik saja, dia sehat-sehat saja, dan kita memperlakukan dengan sebaik-baiknya, mungkin tidak akan membuat itu suatu masalah buat orang yang ODP, sehingga tidak perlu adanya pencabutan. Tapi mungkin agak sensitif itu tadi kalau kemudian label itu masih tetap melekat dan yang lain menganggap itu suatu masalah gitu. Jadi sebenarnya permasalahan itu kan menjadi masalah kalau dipermasalahkan, tapi kalau ini suatu masalah tidak akan jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Oh saya sehat-sehat saja kok. Orang lain juga mensupport, oh ya kamu sehat-sehat saja. Kemarin aja kan ODP misalnya. Nah kalau hal-hal seperti itu ada, mungkin tidak akan perlu ada ODP pencabutan gitu. Karena saya kira kalau pihak rumah sakit harus melakukan hal seperti itu, urusannya sangat banyak sehingga mungkin tidak dibutuhkan. Tapi mungkin kita ini saja yang sehat atau teman-temannya yang sehat itu yang harus memberi support bahwa oh kamu sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Farouk, mungkin bisa bisa diterima, bisa dipahami. Halo? Ya Bu, bisa Bu. Masih bergabung kita? Masih bergabung. Demikian Pak Farouk, bisa dipahami? Ya, maksud kami di kampung itu warga, kemudian orang-orang yang ODP itu kan selama tidak ada pencabutan, karena waktu penetapan kemudian diumumkan, warga pada tahu, maka pencabutan harusnya juga diumumkan. Apakah MCCC pusat bisa mendorong dengan kajian psikologisnya kepada pemerintah untuk melakukan skema itu? Karena saya kira ini menjadi tidak fair. Kami di grassroots tidak memiliki pemahaman yang sama atau setara dengan teman-teman di pusat. Terima kasih. Jadi mungkin ini MCC yang bisa menjawab, monggo silakan. Ya, baik. Saya mau bantu jawab Mbak Nita. Mbak Nita. Monggo Pak Budi. Oke, baik. Ya, Pak Budi, monggo. Ya, terima kasih. Penetapan status PDP ODP di grup ini juga kebetulan ada beberapa direktur rumah sakit Muhammadiyah yang sangat kondang-kondang. Ini ada Pak Dr. Ahmad Muzairi juga di grup ini. Nanti mungkin kalau mau sharing juga dipersilakan Dr. Ahmad Muzairi, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Dan ada juga direktur yang lain. Pertama memang
penetapan status itu memang di wilayahnya Dinas Kesehatan. Untuk di level kabupaten, provinsi, dan Kementerian Kesehatan di level pusat atau gugus tugas. Memang menjadi menarik usulan dari Mas Farouk tadi itu. Pasca kemudian perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah, lalu kembali apakah statusnya masih mengemban status yang demikian. Nah, ini tentu terima kasih kita anggap sebagai masukan. Nanti MCC Pusat akan mendorong agar kemudian yang demikian bisa diadvokasi, kemudian dikelirkan sehingga setelah melalui batas waktu tertentu yang bersangkutan sudah sehat kembali, pulih kembali misalnya. Demikian. Saya kira demikian singkatnya Bu Siti, karena waktu juga yang sangat membatasi, dan Mas Farouk yang ada di rumahnya. Demikian Mbak Nita. Ya, oke. Terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Berarti sudah clear ya, Mas Farouk? Ya, oke. Ya, baik. Nah, berkaitan dengan ini saya menjawab sedikit aja. Jadi kalau untuk yang sudah dilakukan oleh tim layanan dukungan psikososial MCCC, pimpinan Pusat Muhammadiyah, adalah kita kemarin sebelum membuat program ini, diskusi online dengan tema ini, kita beberapa kali membuat poster yang berkaitan dengan hapus stigma dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita berikan selain kepada Bapak Ibu yang di rumah sakit atau tenaga kesehatan, masyarakat umum, kita berikan juga atau kita share kepada para dosen, kemudian beberapa mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam lingkungan dosen-dosen tersebut. Artinya, walaupun ini usaha kecil, tetapi semoga dari yang kecil-kecil ini nantinya kita bisa melakukan hal-hal yang besar, gitu, Mas Farouk. Baik, Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara karena berkaitan dengan waktu, sekali lagi karena waktu, ini bisa menjadi salah satu penguat dan hal positif untuk kita semua. Karena kalau kita meyakini adanya hal positif, maka itu akan menjadi imun yang baik bagi kita. Maka mari kita menyebarkan hal-hal positif ini kepada lingkungan-lingkungan di sekitar kita, sehingga mereka pun akan bisa mendapatkan efek yang baik, dan bisa meningkatkan imunnya juga, berawal dari hal-hal yang sedikit dan positif tadi. Mari kita mulai dari sekarang. Begitu. Yang bisa saya simpulkan hal yang lainnya adalah bahwa stigma itu bisa muncul di mana-mana, tetapi sebetulnya yang memunculkan stigma itu adalah internalnya adalah dari kita sendiri, rasa ketidakpercayaan kita, ketidakyakinan kita, kecemasan kita, kemudian itu bisa kemudian direspon oleh lingkungan, dan karena perkembangan IT sehingga share-share informasi itu membuat stigma menjadi semakin negatif, begitu. Nah, mari karena stigma itu label negatif, maka sekarang mari kita mencoba melawan dengan membuat hal-hal yang positif sehingga kita akan mempunyai label-label positif, begitu. Nah, sehingga dari hal-hal yang seperti ini kita akan bisa memaksimalkan ketugasan kita masing-masing. Misalnya saya psikolog klinis, kemudian Bapak Ibu yang lain, tim dosen yang lain adalah misalnya dari psikolog sosial, psikolog pendidikan, atau psikolog apapun itu, kemudian ketugasan sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit, sebagai dokter, sebagai perawat, kemudian ketugasan di wilayah, sebagai relawan, dan lain sebagainya, maka mari maksimalkan itu, kemudian bersinergi dengan pihak lain ketika diperlukan untuk misalnya saling merujuk, dan jangan lupa kami di layanan dukungan psikososial, kami juga menyediakan konseling gratis, dengan maksimal 3 kali konseling itu masih dianggap gratis gitu. Nah, untuk 1 kali konseling itu dibatasi 30 menit, nanti bisa, monggo yang mungkin belum menerima posternya, saya akan mencatatkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kami punya 3 admin untuk layanan dukungan psikososial ini. Admin pertama adalah dengan nomor 0882 1661 8700, itu nanti dengan Bu Khotim. Saya ulangi, 0882 1661 8700. Kemudian yang kedua, ini 0878 94 69 6641 dengan admin Dewi. Nah, yang ketiga itu adminnya saya sendiri, Ratna Yunita, bisa di 0878 3885 8381.
Jadi monggo Bapak Ibu nanti salah satunya yang tadi sudah tertulis dengan sempurna untuk nomor telepon, silakan menghubungi itu. Kami di LDP Layanan Dukungan Psikososial MCCC, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, insya Allah bisa membantu. Saya rasa begitu, ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya diskusi online kaitannya dengan psikologi, kita akan jumpa insya Allah hari Senin 2 pekan, ya Pak Budi. Halo Pak Budi. Ya, minggu depan lagi Bu. Setiap minggu Pak, bukan 2 minggu sekali Pak. Halo Pak. Pak Budi. Bu, halo Bu Nita. Ya, 2 minggu sekali. 2 Setiap minggu Senin. sekali. Ya, 2 minggu sekali. 2 minggu Senin. sekali setiap Senin, berarti insya Allah 2 minggu ke depan di hari Senin, monggo menyiapkan diri untuk mendengarkan diskusi online dan berkontribusi positif di diskusi online bertema psikologi. Dari saya, Ratna Yunita, mewakili tim yang bertugas hari ini, sekaligus sebagai Koordinator Layanan Dukungan Psikososial MCCC, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, yang terutama kepada Bu Suminarti selaku pembicara, kepada Pak Jack selaku moderator, tadi mohon maaf ya Pak jadi moderator pengganti, kepada Pak Budi, kemudian kepada semuanya Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan hari ini, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi dan Pak Jack. Terima kasih Bu Sum, terima kasih Bu Siti Suminati. Sehat selalu Bu. Kabar balik, kabar balik.